Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm Alfi Pramudia Ramanda, number student 2341224 from Accounting 23A. In today's session, we will talk about a topic that often gets ignored by early tech founders and students, not because it is unimportant, but because it looks complicated. Financial feasibility, sales planning, and people planning are not about being good at math. They are about making decisions before mistakes become expensive. This video will walk you through how sales plan, people plan, and financial plan work together as a system, not as spread documents. Let's begin. Segment 1. Why business planning matters? Banyak bisnis gagal bukan karena produknya buruk, tapi karena tidak siap secara perencanaan. Business planning berfungsi sebagai alat untuk menguji ide sebelum uang benar-benar dikeluarkan. Di tahap awal, perencanaan membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apakah pasar benar-benar ada, apakah bisnis ini bisa menghasilkan uang, dan apakah sumber daya yang dimiliki cukup. Disinilah perbedaan antara bisnis model dan bisnis plan menjadi penting. Bisnis model menjelaskan bagaimana value diciptakan, disampaikan, dan ditangkap. Bisnis plan menjelaskan bagaimana strategi itu dijalankan, siapa yang menjalankan, dan berapa biaya dalam periode tertentu. Bisnis plan bukan dokumen mati. Ini adalah alat pengambilan keputusan. Segment 2, Structure of a Business Plan. Business plan terdiri dari 3 pilar utama, yaitu sales plan, people plan, and financial plan. Ketiganya saling terhubung. Sales plan menentukan target, people plan menentukan kapasitas eksekusi, financial plan menentukan apakah semuanya masuk akal secara ekonomi. Jika salah satu pilar tidak realistis, seluruh rencana ikut runtuh. Segment 3, Sales plan, the foundation. Business planning selalu dimulai dari sales planning karena pendapatan adalah sumber kehidupan bisnis. Sales plan memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama ada sales forecast, customer acquisition funnel. Pertama saya akan menjelaskan yaitu sales forecast. Sales forecast adalah estimasi jumlah unit produk atau jasa yang akan dijual dalam periode tertentu. Forecast yang baik tidak dibuat berdasarkan optimisme, tapi berdasarkan yang pertama ada data pasar, kedua kapasitas produksi, tiga kemampuan tim, keempat kecepatan konversi pelanggan. Dan ada dua pendekatan utama, yaitu top down, melihat pasar besar lalu mengambil sebagian kecil. Yang kedua ada bottom up, menghitung dari kapasitas aktual lalu berkembang secara bertahap. Pendekatan bottom up lebih disukai karena menghasilkan angka yang bisa dieksekusi, bukan hanya menarik di atas kertas. Metode forecasting yang bisa digunakan antara lain, yang pertama ada historical forecasting jika ada data sebelumnya. Yang kedua ada lead driven forecasting berdasarkan nilai tiap lead. Ketiga ada test market analysis dengan peluncuran terbatas. Keempat ada intuitive forecasting berbasis pengalaman tim. Tidak ada metode yang perlu sempurna, yang penting adalah konsistensi dan logika. Yang penjelasan berikutnya yaitu tentang customer acquisition funnel. Customer acquisition funnel menunjukkan perjalanan calon pelanggan dari awal hingga menjadi pembeli. Tahapannya yaitu pertama ada target market, kedua ada leads, ketiga prospek, keempat ada customers. Semakin ke bawah jumlahnya makin kecil, ini normal. Masalahnya muncul jika funnel terlalu sempit di awal, artinya meskipun conversion rate bagus, jumlah customer tetap kecil. Fokus utama funnel bukan hanya akuisisi, tapi juga retensi dan feedback. Customer yang puas akan menghasilkan repeat purchase dan referral, dan menurunkan biaya akuisisi. Segment 4, People Plan, Execution Capability. Setelah target penjualan ditentukan, pertanyaan berikutnya adalah, siapa akan menjalankan semua ini? People Plan membantu menjawab,
berapa orang yang dibutuhkan, skill apa yang harus dimiliki, dan kapan mereka direkrut, lalu berapa biaya yang harus dialokasikan. Sebelum merekrut, evaluasi tim yang sudah ada, apakah tim bisa membangun produk, apakah memahami industri dan customer, apakah ada yang mengelola keuangan dan operasional. Di tahap awal, strategi yang efisien adalah yang pertama, yaitu menggunakan konsultan, kedua tenaga paruh waktu, ketiga peran hybrid. Ini mengurangi fixed cost dan meningkatkan fleksibilitas. People yang kuat tidak mengejar jumlah, tapi kecocokan skill dengan kebutuhan bisnis. Segment 5, Financial Plan, Business Reality Check. Financial plan adalah alat untuk menguji apakah ide bisnis masuk akal secara finansial. Tujuan financial plan adalah yang pertama yaitu mengontrol pengeluaran, kedua mengelola arus kas, ketiga mengukur profitabilitas, keempat mengantisipasi risiko. Komponen utama financial plan meliputi yang pertama itu ada startup cost, biaya awal sebelum bisnis berjalan seperti perizinan, riset, marketing awal, peralatan, pengembangan produk. Yang kedua itu ada profit dan loss forecast, menunjukkan apakah bisnis diprediksi untung atau rugi dalam periode tertentu. Yang ketiga itu ada cash flow projection, cash flow lebih penting dari profit. Bisnis bisa untung di atas kertas tapi mati karena kehabisan uang tunai. Yang keempat ada balance sheet, memberikan gambaran aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kelima ada break even analysis, menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya. Tanpa break even analysis, biaya berjalan tanpa tahu kapan mulai aman. Segmen 6, Unit Economics and Key Metrics. Unit Economics menjelaskan profitabilitas per unit. Unit bisa berupa satu produk, satu pelanggan, atau satu transaksi. Dua metrik utamanya yaitu Customer Lifetime Value, LTV, dan Customer Acquisition Cost, CAC. Interpretasi sederhananya itu, jika LTV lebih besar dari CAC, bisnis sehat. Jika LTV sama dengan CAC, bisnis stagnan. Dan jika LTV lebih kecil daripada CAC, bisnis rugi. Bisnis yang cerdas membangun fokus meningkatkan LTV dengan meningkatkan nilai transaksi, meningkatkan frekuensi pembelian, memperpanjang hubungan dengan pelanggan. Unit economics membantu bisnis tumbuh secara berkelanjutan bukan sekadar cepat. Segmen 7, Cost, Revenue, and Pricing. Biaya dan pendapatan adalah dua sisi dari profitabilitas. Jenis biaya yaitu ada startup cost, fixed cost, variable cost. Idealnya, lebih banyak variable cost dan lebih sedikit fixed cost. Pricing bukan sekedar angka, tapi strategi. Pricing sendiri memiliki 3 pendekatan, yaitu market penetration, kedua maximization, and 3 market skimming. Rumus dasarnya itu profit dikurang revenue, profit sama dengan revenue dikurang fixed cost and variable cost. Jika pricing salah, volume penjualan tinggi pun tidak akan menyelamatkan bisnis. To wrap things up, financial feasibility is not about predicting the future perfectly. It is about reducing uncertainty before committing your time, money, and energy. Sales plan defines where you want to go. People plan defines who will take you there. Financial plans defines whether the journey is sustainable. This framework is reusable, scalable, and applicable to any venture you will work on in the future. Thank you for watching and see you in next discussion.